warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Putri Nurmila dari kelas 12-2. Hari ini saya akan menjelaskan soal penalaran matematika nomor 13. Jadi soalnya, Ara ingin mengetahui jarak antar tembok pada suatu bangunan. Hanya saja ia tidak membawa alat ukur yang bisa digunakan. Sementara ia hanya memiliki sebuah bola dengan panjang diameter 10,5 cm. Akhirnya dia menggunakan bola tersebut sebagai media untuk mengukur jarak tembok. Setelah digelindingkan, dia menghitung banyaknya bola menggelinding sebanyak 24 kali, seperti pada ilustrasi gambar di samping. Jarak kedua tembok yang diukur oleh Arya adalah yang ditanyakan itu kita akan mencari jarak kedua tembok. Jadi kita cari dulu diketahuinya. Di sini dalam soal ada diameternya itu 10,5 cm. Kita tulis. Lalu ada banyaknya bola menggelinding sebanyak 24 kali. Kita tulis N sama dengan 24. Terus yang ditanyakan itu S atau jarak total. Kita menggunakan rumus keliling. Jarak yang ditempuh dalam satu putaran penuh sama dengan keliling bola tersebut. Jadi rumus keliling sama dengan K sama dengan Pi dikali D. Sama dengan kita masukkan Pi-nya 22/7. 22/7 dikali diameternya 10,5. Sama dengan 22 dikali 10,5 sama dengan 231 dibagi 7. Hasilnya 33 cm kelilingnya. Lalu kita akan mencari S atau jarak total. Jarak total diperoleh dengan mengalihkan keliling bola dengan jumlah putaran atau gelindingan yang terjadi. Jadi kita masukkan S sama dengan N dikali K. N-nya itu 24, banyaknya bola bergelinding, dan K-nya itu kelilingnya. Jadi S sama dengan 24 dikali 33 sama dengan 792 cm. Jarak antar tembok tersebut adalah 792 cm yang jika dikonversi ke satuan meter menjadi 7,92 meter. Jadi jawabannya yang C. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia Putri dari 12 Teknik 2, absen saya 04. Di sini saya mau bahas soal penalaran matematika dan kebetulan saya dapat nomor 15. Langsung aja kita masuk ke soal. Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan yang akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Diberikan pernyataan berikut. 1. Banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan adalah 4.368. 2. Banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki adalah 495. Pernyataan ketiga, banyaknya cara memilih sehingga terdapat tepat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti adalah 36.960. Nah, nilai kebenaran pernyataan di atas secara berurutan adalah, langsung aja kita ke penyelesaiannya ya. Karena ini berurutan, jadi kita kerjain dulu dari pernyataan nomor 1. Banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan adalah 4.368. Yang artinya memilih 5 murid dari 16 murid perempuan. Berarti kita tulis di sini 16 sama 5. Jadinya 16 faktorial per 5 faktorial dikali 11 faktorial. Setelah kita uraikan, jadinya 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 per 5 faktorial dikali 11 faktorial. Terus kita coret faktorialnya karena pembilang sama penyebutan sama. Jadinya 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12 per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadinya ini pembilangnya itu 160.000 dan penyebutnya itu 120. Kita bagi hasilnya adalah 4.368. Jadi sesuai sama pernyataan yang satu. Lanjut ke pernyataan kedua. Banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki adalah 495. Nah, mari kita buktikan. Kan semua pengurus inti merupakan murid laki-laki, artinya memilih 5 murid dari 12 murid laki-laki. Kita tulis kayak tadi lagi. 12 sama 5 sama dengan 12 faktorial per 5 faktorial dikali 7 faktorial.
Setelah diuraikan langsung aja kayak tadi 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 dan kali 7 per 5 faktorial dikali 7 faktorial. Terus kita coret lagi karena penyebut sama pembilangnya sama si 7 itu. Jadinya 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita hitung hasilnya. Nah, pembilangnya itu 95.040 dan penyebutnya itu adalah 120. Kita bagi sama dengan 792. Berarti pernyataan 2 itu salah ya, tidak sesuai. Kita lanjut ke pernyataan ketiga, kita baca lagi. Banyaknya cara memilih sehingga terdapat tepat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti adalah 36.960. Kita cari ya. Berarti artinya itu 2 murid laki-laki dari 12 sama 3 murid perempuan dari 16. Berarti kita bagi 2 nih. Jadi banyak caranya itu ada 2. 12 sama 2 dikali 16 kali 3 itu. Yang si perempuan. Kita hitung yang si laki-laki dulu ya. 12 per 2. Sama dengan 12 faktorial di per 2 faktorial kali 10 faktorial. Nah, kita lanjut lagi ya, tinggal diuraikan lagi. Berarti 12 kali 11 kali 10 faktorial per 2 kali 1 kali 10 faktorial. Sama dengan 132 per 2 sama dengan dibagi ya itu ya. Jawabannya 66. Oke, itu yang untuk laki-laki. Kita lanjutkan ke perempuan. 16 sama 3 berarti sama dengan 16 faktorial per 3 faktorial dikali 13 faktorial. Kita uraikan lagi. 16 kali 15 kali 14 kali 13 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 13 faktorial. Sama dengan, ini adalah 3360 per 6 sama dengan 560. Nah, kita gabung dari hitungan laki-laki sama perempuan ini. Jadi 66 dikali 560 adalah 36.960. Pernyataan 3 benar. Nah, kesimpulannya berarti benar, salah, benar, yaitu adalah yang C. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anak Alif Farah Prasetyanto dari kelas 12-2. Di sini saya ingin menjelaskan soal UTBK, soal tambahan. Nomor pertama. Jika F inverse X kurang 1 sama dengan 4 dikurang 3X per X dikurang 2, tentukan hubungan kuantitatif antara P dan Q yang tepat jika P-nya F negatif 5 dan Q-nya 3. Yang pertama, kita akan mencari F inverse X-nya. F inverse X, X dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 3X per X dikurang 2. Kita pakai permisalan. Misal X dikurang 1 sama dengan A, maka X sama dengan A tambah 1. Selanjutnya, F inverse A sama dengan 4 dikurang 3, X-nya digantikan dengan A ditambah 1 per A ditambah 1 dikurangkan 2. Sama dengan 4 dikurang 3A dikurang 3 per A dikurang 1. F inverse A sama dengan 1 dikurang 3A per A dikurang 1. F inverse X sama dengan 1 dikurang 3X sama dengan X dikurang 1. Selanjutnya, mencari Fx. Menggunakan F inverse X sama dengan 1 dikurang 3X per X dikurang 1. X-nya, F inverse-nya kita berubah menjadi Y sama dengan 1 dikurang 3X per X dikurang 1. Menjadi Y dikali X dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 3X. Setelah itu kita kali pelangi menjadi XY dikurang Y sama dengan 1 dikurang 3X. Setelah itu ditukar bagian min Y dengan 3X-nya. Menjadi XY ditambah 3X sama dengan Y ditambah 1. Setelah itu X-nya kita keluarkan, dijadikan 1 menjadi X dikalikan kurung Y ditambah 3 sama dengan Y ditambah 1. X sama dengan Y tambah 1 per Y ditambahkan 3. Menjadi Fx sama dengan X ditambah 1 per X ditambah 3. Selanjutnya Fx sama dengan X ditambah 1 per X ditambah 3. Maka F min 5 sama dengan
min 5 ditambah 1 per min 5 ditambah 3 sama dengan min 4 per min 2 sama dengan 2. Jadi diketahui P yaitu 2 dan Q yaitu 3. Maka jawabannya yaitu B. P lebih kecil dibandingkan Q. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal PK nomor 2 yang soalnya adalah fungsi f dan g didefinisikan dengan fx sama dengan x negatif 3 kuadrat ditambah 5 dan gx-nya sama dengan fx ditambah 2. Berdasarkan informasi di atas, pilihan jawaban dari pilihan benar dan salah berikut. Yang pertama ada G2 dan F2 itu benar atau salah. Yang pertama, fungsi yang diberikan adalah fx sama dengan x negatif 3 kuadrat ditambah 5 dan gx-nya f2 ditambah 2 sama dengan f4. Karena f-nya itu adalah 2. Selanjutnya untuk menentukan nilai G2-nya itu, x sama dengan 2 ke dalam fungsi gx itu disubstitusikan seperti dahulu. G2 sama dengan F2 ditambah 2 sama dengan F4. Untuk menentukan nilai F2 itu ada X sama dengan 2 ke dalam fungsi Fx disubstitusikan, yaitu F2 sama dengan 2 negatif 3 kuadrat ditambah 5 sama dengan negatif 1 kuadrat ditambah 5. Sama dengan 1 ditambah 5 sama dengan 6. Untuk menentukan nilai F4 itu ada X4 ke dalam fungsi Fx disubstitusikan F4 sama dengan 4 kurang 3 negatif 3 kuadrat ditambah 5 sama dengan negatif 1 kuadrat ditambah 5 sama dengan 1 ditambah 5 sama dengan 6. Karena G2 sama dengan F4 dan F2 sama dengan 6, maka pernyataan G2 sama dengan F2 adalah benar. Selanjutnya, grafik fungsi f dapat diperoleh dari pergeseran fungsi G 2 satuan ke kanan. Fungsi yang diberikan adalah Fx sama dengan x negatif 3 kuadrat ditambah 5, Gx sama dengan F ditambah 2 sama dengan F4. Yang pertama itu ada Gx sama dengan Fx ditambah 2. Pergeseran ke kanan atau ke kiri tergantung pada tanda di dalam tanda kurung. Atau X ditambah C, berarti geser ke kiri, X dikurang C berarti geser ke kanan. Fungsinya menjadi G dalam kurung X kurang 2 atau X negatif 2. Jadi Gx negatif 2 sama dengan Fx, Gx negatif 2 sama dengan Fx negatif 2 ditambah 2 sama dengan Fx. Jadi pernyataan bahwa grafik fungsi f dapat diperoleh dari pergeseran fungsi G atau 2 satuan ke kanan adalah benar. Selanjutnya, grafik fungsi f memotong garis x sama dengan 0 di titik 0,14. Fungsi yang diberikan adalah fx sama dengan x negatif 3 kuadrat ditambah 5. Titik potong dengan garis x sama dengan 0 atau sumbu y ditemukan dengan menghitung f0. f0 sama dengan 0 kurang 3 kuadrat ditambah 5 sama dengan negatif 3 ditambah 5 sama dengan 9 ditambah 5, hasilnya adalah 14. Jadi grafik fungsi f memotong garis x sama dengan 0 di titik 0,14. Pernyataan ini adalah benar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Valid dari kelompok 4 kelas 12-2. Sekarang akan membahas soal tambahan nomor 3. Nah, jadi di sini soalnya adalah jarak vertikal sembarang titik x0, y0 ke garis L yaitu y sama dengan ax ditambah b. Didefinisikan sebagai nilai mutlak dari y0 dikurang dalam kurung ax0 ditambah b.
rata-rata jarak vertikal titik 0,-3, 1,3 dan 2,5 ke garis M, yaitu Y sama dengan 2X min 1 adalah. Jadi untuk menjawabnya, pertama-tama di sini kita ambil dulu definisi dari jarak vertikal sembarang titik 0, titik X0, Y0 nya, yaitu dari soalnya adalah nilai mutlak dari Y0 dikurang dalam kurung AX0 ditambah B. Nah, lalu dari definisi ini kita untuk mensubstitusikannya, maka kita harus mencari nilai-nilainya terlebih dahulu. Nah, untuk nilai X0 dan Y0-nya di sini dari soalnya, titik pertama adalah 0,-3, lalu titik keduanya adalah 1,3 dan titik ketiganya adalah 2,5. Nah, sudah ketemu untuk nilai X0 dan Y0-nya. Kemudian kita harus mencari nilai A dan B-nya. Dari soalnya kita diberi bahwa Y sama dengan AX ditambah B, yang dimana Y sama dengan 2X dikurang 1. Nah, dari sini, dari persamaan ini, kita bisa melihat bahwa 2 adalah nilai dari A dan negatif 1 adalah nilai dari B. Lalu tinggal kita substitusikan untuk titik pertama menjadi Y0-nya adalah negatif 3 dikurang nilai A-nya adalah 2 dan nilai X0-nya adalah 0. Lalu ditambah B, dari persamaan yang warna hijau ini nilai B-nya adalah negatif 1. Lalu hasilnya adalah nilai mutlak dari negatif 3 dikurang negatif 1 sama dengan nilai mutlak dari negatif 2 sama dengan 2. Kenapa di sini dari negatif 2 malah menjadi 2? Karena yang namanya nilai mutlak itu tidak boleh negatif. Jadi di sini negatif 2-nya menjadi 2. Lalu untuk titik kedua, setelah kita substitusikan, maka hasilnya adalah nilai mutlak dari Y0-nya adalah 3 dikurang dalam kurung A-nya adalah 2, X0-nya adalah 1, lalu nilai B-nya adalah negatif 1. Sama dengan nilai mutlak dari 3 dikurang 1, hasilnya adalah 2. Lalu untuk titik ketiga, setelah kita substitusikan, maka Y0-nya adalah 5 dikurang dalam kurung 2 untuk nilai A-nya dikali titik X0-nya adalah 2, lalu B-nya adalah negatif 1. Sama dengan nilai mutlak dari 5 dikurang 3 sama dengan 2. Lalu langkah terakhir adalah kita mencari rata-ratanya. Tinggal kita jumlahkan saja 2 ditambah 2 ditambah 2, lalu dibagi dengan jumlahnya, yaitu ada 3 nilai, lalu maka kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 2. Dan ketemulah jawabannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Kalevarnov, saya dari kelas 12 Teknik 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian praktik matematika wajib, yaitu mengerjakan satu soal penalaran matematika. Untuk soal yang saya dapat, itu saya mendapatkan soal nomor 4 yang ada di soal tambahan. Nah, jadi soalnya modal sebuah barang adalah 720.000. Berapa harga yang harus dipasang pada barang tersebut agar pedagang bisa menjual dengan potongan harga 10% dan tetap untung 25%. Oke, jadi di sini kita bisa tulis diketahui modal awalnya yaitu 720.000 dan keuntungannya yang dia mau itu 25% dan menjual dengan potongan harga 10%. Jadi dia mau dapat keuntungannya 25% tapi dengan syarat pedagang ini tuh harus menjual dengan potongan harga 10%. Nah, di sini kita langsung jawab aja.
Jadi kita pertama cari keuntungannya dulu nih yang diinginkan 20% dari modal awal. Jadi caranya 25% itu kan kalau jadi desimal 0,25. Nah, 0,25 kita kalikan modal awalnya yaitu 720.000 menghasilkan 180.000. Oke, untuk harga jual setelah diskon, itu cara menghitungnya modal ditambah diskon. Jadi untuk modal awalnya 720.000 ditambah 180.000 sama dengan 900.000. Nah, karena tadi mendapat potongan harga 10%, jadi 100 dikurang 10% sama dengan 90%. Nah, misalnya harga yang harus dipasang kita ibaratkan dengan H. Jadi 900.000 sama dengan 90% dikali H, langsung dibagi, jadi H sama dengan 900.000 dibagi 0,9. Karena 90% itu kalau jadiin desimal 0,9. Jadi H sama dengan 1 juta. Jadi pedagang tersebut harus menjual barang tersebut dengan harga 1 juta rupiah. Terima kasih. Sekian untuk penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku Milanisi Putri Anseloti akan menjelaskan soal nomor 5. Langsung aja kita ke soalnya. Jadi di sini aku punya soal, lambang floor dari A menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan A. Lalu, bilangan real S merupakan suatu solusi dari pertidaksamaan 0 kurang dari 3 dikali floor dari 5 min 3x, dan 3 kali floor dari 5 min 3x itu kurang dari 11. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Di mana P itu nilainya S per 2 dan Q itu nilainya 0. A, kuantitas P lebih besar daripada Q. B, kuantitas P lebih kecil daripada Q. C, kuantitas P sama dengan Q. Dan D, tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, di sini aku mau ngasih pemahaman dasar tentang fungsi floor. Karena konsep dasar dari soal ini adalah fungsi floor. Jadi, fungsi floor itu adalah fungsi yang menyatakan bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Atau secara sederhana dan lebih simpelnya, fungsi floor ini adalah pembulatan ke bawah, pembulatan paksa ke bawah. Nah, di sini ada simbol dari fungsi floor. Jadi simbolnya itu mirip kayak kurung siku, tapi cuma ada garis bawahnya aja. Nah, temannya fungsi floor ini ada namanya fungsi ceiling. Kebalikannya dari fungsi floor, itu tandanya di atas. Garisnya ada tuh di atas sini. Dan dia itu pembulatan yang ke atas, gitu. Nah, contohnya itu di sini aku punya floor dari 25,9. Itu sama dengan 25. Karena yang kayak tadi aku bilang di awal, fungsi floor itu adalah pembulatan ke bawah. Jadi walaupun 25,9 ini kalau di pembulatan biasa akan dibulat jadi 26, tapi karena dia berada dalam simbol fungsi floor, dia akan dibulatkan ke bawah, yaitu ke 25. Nah, berikutnya contohnya itu fungsi floor dari negatif 3,2. Nah, itu dibulatkannya menjadi negatif 4. Kenapa? Karena nilai negatif 4 itu lebih kecil daripada nilai negatif 3. Gitu. Nah, di sini notes-nya, jika floor dari X sama dengan N, maka N bernilai kurang dari atau sama dengan X, dan X itu kurang dari N plus 1. Langsung aja kita ke pembahasan soalnya. Nah, di sini step yang pertama adalah kita menyederhanakan pertidaksamaan yang tadi ada di soal. Tadi kan pertidaksamaannya 0 kurang dari 3 dikali floor dari 5 min 3x kurang dari 11. Nah, ini kita sederhanakan dengan membagi semua ruas dengan 3. Jadi 3 dikalinya ini hilang nanti. Kita bagi dengan 3, dan itu akan menghasilkan 0 kurang dari floor dari 5 min 3x dan floor dari 5 min 3x kurang dari 3,66 atau 11 per 3. Gitu. Nah, step selanjutnya adalah kita akan menentukan tentang nilai. Kalau misalnya floor dari 5 min 3x ini itu berada di rentang 0 sampai 3,66, berarti pembulatannya itu kan ada angka 1, 2, dan angka 3.
Nah, jadi dari situ kita dapat, dengan notes yang tadi aku kasih, kita akan dapat 1 kurang dari atau sama dengan 5 min 3x kurang dari 4. Gitu. Karena sampai n plus 1, dan tadi n itu pembulatan yang paling besar itu kan 3. Jadi n plus 1-nya jadi 4. Gitu. Nah, sekarang kita selesaikan pertidaksamaan yang ini. Kita punya 1 kurang dari 5 min 3x kurang dari 4. Nah, ini kita selesaikan dengan mengurangi semua ruas dengan angka 5. Jadi kita dapat hasil negatif 4 kurang dari atau sama dengan min 3x kurang dari negatif 1. Nah, dari sini semua ruas kita bagi dengan negatif 3. Jadi kita dapat, oh iya, kalau misalnya kalian punya pertidaksamaan dan kalian bagi dengan bilangan negatif, jangan lupa tanda pertidaksamaannya itu dibalik ya teman-teman. Jadi di sini kita punya hasil negatif 4 per 3 per negatif 3 lebih besar atau sama dengan S, dan lebih besar dari negatif 1 per negatif 3. Kenapa di sini tiba-tiba jadi S? Karena tadi di soal kita itu dikasih tahu kalau misalnya nilai bilangan S ini itu adalah penyelesaian dari pertidaksamaan yang ini. Gitu. Nah, ini bisa kita tulis ulang dengan kayak gini. 1 per 3 kurang dari S, dan S itu kurang dari atau sama dengan 4 per 3. Nah, dapat nih kita rentang nilai S-nya. Sekarang kita bisa langsung membandingkan kuantitas P dan Q. Oke, jadi karena tadi di soal dikasih tahu kalau misalnya P itu nilainya adalah S per 2, jadi semua ruas kita bagi dengan 2. Jadinya 1 per 3 per 2 kurang dari S per 2 kurang dari sama dengan 4 per 3 per 2. Atau hasilnya itu 1 per 6 kurang dari P kurang dari sama dengan 2 per 3. Kenapa di sini jadi P? Karena tadi di soal kuantitas P itu adalah S per 2. Jadi karena di sini udah S per 2, di sini kita bisa ganti jadi P. Nah, jadi kita punya rentang nilai P-nya itu ada di 1 per 6 atau 0,166 sampai ke 2 per 3 atau 0,66. Sedangkan kuantitas atau nilai Q-nya ini adalah 0. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan nih, kalau misalnya nilai Q itu lebih kecil dari nilai P, atau nilai P ini akan selalu lebih besar dari nilai Q. Kenapa? Karena posisinya nilai Q ini adalah 0. Walaupun nilai P ini juga rentangnya itu ada di angka depannya 0, tapi karena dia nilainya positif, jadi dia akan tetap lebih besar dari 0. Karena kalau di garis bilangan, 0 itu kan di tengah. Nah, angka-angka positif itu, atau angka-angka yang lebih besar dari 0, itu posisinya ada di kanan, dan positif, gitu. Makanya nilai P ini akan lebih besar dari 0, kecuali nanti dapatnya nilai P ini negatif. Kalau nilai P-nya negatif, jadinya nilai Q yang lebih besar dari 0. Gitu teman-teman. Semoga penjelasan aku bisa dipahami dan membantu kalian semua. Sebelumnya, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.